Baik, kita buka slide kita. Kita zoom dulu supaya jelas. Ya. Baik, kita perhatikan. Saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, nah pada bagian ini kita akan membicarakan masalah kewarganegaraan dari bagian sub pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai rumpun mata kuliah yang membidangi tentang rumpun perilaku atau tata nilai behavior. Itu Pancasila. Artinya memberikan gambaran kepada kita, ini mata kuliah pendidikan karakter. Sama sesungguhnya dengan studi sosial juga. Karakternya apa? Kritis terhadap kondisi masyarakat. Kalau PPKN lebih mengarah kepada bagaimana kita kritis dan memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Itu. Baik, kemudian kita lari ke slide 2. Nah, di sini kita akan bahas kewarganegaraan. Pertama, konsep dan hakikat dari warga negara. Hakikat dan warga negara, kemudian hak dan kewajiban. Pertama negara, kemudian kewajiban warga negara dan hak warga negara. Tadi kita gambarkan hak warga negara ini adalah merupakan kewajiban dari negara. Sebaliknya, hak warga negara atau kewajiban warga negara menjadi hak dari negara. Contoh, negara harus menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Maka di situ adalah demonstrasi. Itu salah satu bentuk saja dari cara penyampaian pendapat. Lanjut. Ini foto saudara sekalian agak menutupi. Konsep dan hakikat warga negara. Warga negara adalah penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Jadi warga negara itu adalah isinya penduduk. Penduduk pun nanti terbagi menjadi dua. Dan ketika kita menjadi penduduk dari suatu negara, maka negara memiliki otoritas untuk mengatur itu. Dalam pandangan ini, negara membuat aturan, yaitu undang-undang. Itulah yang disebut dengan hukum positif, hukum yang dibuat oleh manusia dan berlaku di suatu negara. Kan di lain itu ada juga hukum. Islam punya hukum, betul? Kemudian di masyarakat juga ada hukum yang dimaksud dengan adat istiadat. Itu juga hukum. Sanksinya apa? Biasanya dikucilkan. Si Akma tidak suka membuat tumpeng, jadi dibaturi. Itu kadang-kala itu juga merupakan sanksi, sanksi sosial. Itu sanksi adat. Kita berbicara tentang negara tentu adalah berbicara masalah hukum positif yang kaitannya dengan sumber dari segala sumber hukum, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dipecah menjadi beberapa undang-undang secara teknisnya. Di antaranya ini Undang-Undang 12 2006 tentang kewarganegaraan terkait dengan warga negara. Nah, ini warga negara itu ya ada di undang-undang. Warga negara terbagi menjadi dua. Ada asli, ada keturunan. Saudara-saudara sekalian ini masuknya asli apa imitasi ini? Hah? Asli. Yang asli itu yang sangat memiliki kaitan erat dengan bangsanya. Warga keturunan itu orang-orang yang biasanya urban dari negara lain ke Indonesia. Kebanyakan kalau di kita itu apa? Warga Tionghoa ya. Kemudian ya Arab sedikit adalah para Habib dan Habaib dan lain sebagainya. Itu dari warga Arab. Ada Tionghoa, Cina, Arab ya. Yang lainnya jarang. Kalau di Malaysia itu banyak juga rumpun dari India.
Malaysia 3. Lanjut. Mengapa kemudian kita harus melihat kewarganegaraan menurut Sumekto dan Krida Laksana dalam sebuah bukunya yang ditulis 2008 halaman 59, kita kutip, apa sih kemudian ketika kaitan dengan warga negara? Pertama, hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak warga negaraan. Suatu negara berhak melindungi warganya di luar negeri. Ketika kita berada di luar negeri, kita punya backing, yaitu pemerintah. Tidak lepas tangan. Saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong, saudara-saudara kita yang ada di Abu Dhabi dan lain sebagainya, tetap negara memiliki kewajiban. Jadi di situ. Sehingga apa? Ketika kewarganegaraan tidak jelas, posisi negara juga terhadap Anda sama. Tidak jelas. Kemudian kewarganegaraan menuntut kesetiaan. Salah satu bentuk kesetiaan tersebut adalah kewajiban melaksanakan wajib militer, WAMIL. Nah ini wajib militer kita ya masih semi-semi lah dilakukan. Biasanya kalau dulu ada penataran, tempat, kemudian kalau di Indonesia itu lebih dilingkupkan ke bela negara. Biasanya kalau di kita di Jawa Barat itu ada di Rindam, Siliwangi, di Cikole. Selama 1 bulan kita dididik, ada materi-materi tentang Pancasila, kewarganegaraan, kemudian olah fisik juga. Dan saya juga tahun berapa itu mengikuti itu dan pakai M16, menembak, termasuk itu. Kenapa kok sampai dilatih semacam itu? Kaitannya kita ada sistem pertahanan rakyat semesta, HANKAM. Kalau suatu waktu negara memanggil kita dalam rangka mempertahankan negara, sudah ada basic dasarnya. Contoh nanti pistol malah di larasnya ditujukan kita. Jadi itu, WAMIL. Yang ketiga, berhak untuk menolak ekstradisi warga negaranya kepada warga negara lain. Apa itu ekstradisi? Menyerahkan. Misalnya, saudara ini punya masalah di luar. Kemudian belum jelas duduk perkaranya, diminta oleh warga negara lain. Negara melindungi kita. Maka, kayak kemarin kasusnya, kasus Joko Chandra, ya kan? Dengar ya mungkin sebagiannya, Joko Chandra, buron. Yaitu kita minta mereka di negara lain itu, Interpol, antar polisi, ada perjanjian untuk menangkap. Karena di sana juga kita tidak sembarangan ketika kepolisian kita masuk ke negara lain. Masuk protap dari mereka, nggak bisa sewenang-wenang. Jadi itu mempertahankan ekstradisi. Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006? Ini disebutkan dalam pasal 4, ada asas-asas kewarganegaraan, ada asas yang dinamakan dengan jus sanguinis. Jus sanguinis itu berdasarkan keturunan orang tua. Kalau jus soli itu tempat kelahiran. Kalau orang tuanya orang Arab, orang mana di Indonesia kebanyakan kasusnya? Hah? Taruhlah keturunan Tionghoa ya. Kalau asas jus sanguinis, walaupun lahir di sini, dia warga negara Tionghoa. Itu asas yang dinamakan dengan asas jus sanguinis. Kalau jus soli, walaupun orang luar, orang yang sudah bertahan lama, bermukim lama, karena ada batas waktunya nanti. Ada batas waktunya yang dinamakan penduduk itu. Itu berdasarkan kelahiran. Walaupun warga negaranya warga negara mana ketika dilahirkan di Indonesia umpamanya itu dianggap sebagai warga negara. Itu asas jus soli. Kemudian ada naturalisasi melalui perkawinan. Kemudian ada sifatnya permohonan, misalkan karena punya prestasi di bola dan lain sebagainya mengajukan kewarganegaraan. Kenapa mereka menuntut atau mengajukan kewarganegaraan? Karena ada perlindungan. Kalau ada apa-apa bisa minta perlindungan kepada negara. Karena negara hanya berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. Iya kan?
Bagaimana cara kita memperoleh kewarganegaraan? Hah? Ya, brojol, lahir. Karena pengangkatan, diangkat sebagai warga negara, kemudian dikabulkan permohonannya, berarti ada pengajuan. Karena pewarganegaraan, apa pewarganegaraan? Ini proses aktif dari suatu bahasa pewarganegaraan itu. Ya. Pewarganegaraan itu mekanisme proses menjadi warga negara, itu pewarganegaraan. Kemudian ada perkawinan karena turut ayah dan ibu, karena pernyataan menyatakan diri sebagai warga negara. Bukti, nah ini tadi yang disampaikan oleh teman kita, ada KTP. Dibuktikan Anda sebagai warga negara Indonesia itu dibuktikan dengan akta kelahiran. Ada yang belum punya akta kelahiran? Diurus. Sebagai warga negara yang baik. Kemudian surat bukti kewarganegaraan, kutipan pernyataan buku catatan pengangkatan anak asing. Kita ngangkat. Kan ada kasusnya Ronaldo itu ngambil, ya kan, yang senang bola pasti tahu lah perkembangannya. Ngangkat anak angkat, ya kan. Surat bukti kewarganegaraan, petikan keputusan presiden karena permohonan pewarganegaraan. Ketika seseorang mengajukan kewarganegaraan itu ada bukti konkretnya. Kemudian surat bukti kewarganegaraan, surat edaran Menteri Kabinet karena pernyataan. Nah itu surat yang sah, kemudian turunannya itu kepada identitas individu. Nah ini kita lihat lagi di dalam Undang-Undang 12 2006 pasal 4. Pertama, yang dinamakan warga negara orang Indonesia atau warga negara lain yang disahkan berdasarkan undang-undang. Mana undang-undangnya? Ya ini undang-undang ini. Kemudian berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Artinya sebelum Undang-Undang 12 2006 dan undang-undang sebelum ini ada perjanjian orang ini saya anggap sebagai warga negara A. Ya udah sah. Contohnya mungkin kalau Pak Habibie mau di Jerman pada waktu itu sebagai pakar untuk mengatur itu aerodinamik pesawatnya. Jadi untuk keseimbangan sayap dan lain sebagainya termasuk pakar. Itu bisa dia menjadi warga negara Jerman. Tapi karena rasa nasionalismenya yang tinggi, dia tidak mau, lebih baik Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Indonesia. Jelas ini Maya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu negara asing. Nah, barangkali ada yang ingin nikah dengan orang luar, bule kan, perbaikan keturunan. Banyak itu kan. Ada biasanya turis-turis gitu. Yang melayani turis-turis maksudnya pemandu wisata itu banyak yang itu secara otomatis. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah asing dan ibu warga negara Indonesia. Kebalikannya. Jadi kan kawin dengan bule. Ini yang nomor 5 kan. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah tidak mempunyai kewarganegaraan atau warga negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak. Nah ini ayahnya itu apatrid, tidak punya kewarganegaraan. Biasanya itu orangnya nomaden. Dia antar negara, kemudian sampai lupa untuk mengurus ini itu dan sebagainya. Itu bagaimana? Tentu nanti ada pilihan untuk memilih pada umur-umur sekian. Itu masih banyak sebetulnya dari undang-undang itu yang bisa kita drop. Tapi nanti satu pembahasan masalah anak juga sudah amat sangat banyak saudara sekalian. Makanya saya tunjukkan, mangga lebih lengkap bisa dilihat di dalam Undang-Undang 12 2006. Pelajari sedikit-sedikit dan lain sebagainya. Karena namanya undang-undang itu berkembang nanti.
Bisa, nanti ada lagi undang-undang. Sebelum ini juga ada undang-undang kewarganegaraan itu. Nah, kaitannya dengan warga negara nanti yang muncul adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Beban. Ini menurut beberapa pakar. Yang diberikan melalui oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Apa hak Anda tuntut secara paksa? Artinya undang-undang membolehkan itu. Tetapi melalui teknis cara tertentu tentunya. Dengan demikian maksud kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oleh siapa? Ya oleh yang berkewajiban itu. Berkewajiban yang terbebani oleh kewajiban itu. Kewajiban warga negara tentu ya warga negara. Kewajiban negara tentu adalah kewajiban negara terhadap masyarakat. Apa kewajiban negara? Singkat-singkat saja. Memajukan ketertiban dunia, melindungi. Kemudian pemenuhan hak asasi manusia, hak dasar, hak hidup dan lain sebagainya. Menjamin agama. Anda mau agamanya apa itu dilindungi, itu menjadi hak Anda. Kemudian untuk mempertahankan keamanan negara. Nah, itu nomor 79 itu salah. Ada yang ke bawah. Kemudian mempertahankan, itu juga kewajiban negara melalui alatnya, yaitu tentara nasional. Kalau mempertahankan itu sifatnya, saudara sekalian, yang datanya dari luar. Itu mempertahankan. Kalau keamanan sifatnya dalam negeri, internal. Perampokan dan lain sebagainya, pencurian. Kalau itu sifatnya agresif. Yang nomor 5, mempertahankan. Itu tugasnya TNI. Kalau kerusuhan terkait keamanan itu tugasnya kepolisian negara Republik Indonesia, keamanan. 6. Terus kita maraton. 7, membiayai pendidikan. Nah, minta pada negara. Ini dibaca undang-undangnya, turunannya dari undang-undang ini. Itu kan kewajiban negara kan? Apakah itu sudah betul terpenuhi betul? Nah, itu bahan diskusi. Penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang di dalamnya ada keimanan ketakwaan, di antaranya salah satunya adalah ya ini PKN, Pancasila, kemudian pelajaran agama itu juga ada, masuk dari salah satu mata kuliah pendidikan karakter. Wajib itu. Bahasa Indonesia, negara harus melaksanakan itu. Kemudian nomor 9, dari APBN itu 20% harus ada untuk pendidikan. Kalau 100 triliun, umpamanya APBN-nya, 20 triliun itu harus untuk pendidikan. Luar biasa gedenya. Dan kalau tepat sasaran, insya Allah lah, lambat laun pendidikan kita maju. Asal kitanya jangan mundur. Gitu kan. Kemudian 10, memajukan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, negara wajib melakukan itu. Apa bentuknya? Ya harus melakukan riset. Mendorong para peneliti. Penemuan-penemuan baru. Kira-kira ada di antara saudara-saudara sekalian nanti menemukan apa? Cimplo terbang atau apa kan? Caranya ini anunya. Artinya jangan cimplo aja. Kira-kira menciptakan apa? Ya kan. Kemudian memajukan kebudayaan, memelihara bahasa daerah termasuk dilindungi. Maka ada, anak saya itu kelas 1 SD, itu ada pelajaran daerah. Nampan, apa pacaran, namanya ya ada susruk, centong, lumur, kan, trecet, kan, pit, apa pit? Nah, ceplek. Ya, gelas itu bahasa Inggris, lumur. Tahu bahasa mana? Ongol-ongol. Itu ya, itu kewajiban negara. Karena kita lebih hampir 400 suku bahasa.
Dan 14.000 pulau Indonesia itu. Ya, banyak banget. Termasuk mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam. Nah, ini kalau di negara-negara yang menganut paham sosialis, betul-betul itu dilakukan. Fakir miskin, nggak ada lagi. Nah, ini kalau ada fasilitas kesehatan yang masih kurang layak, atau fasilitas pelayanan umum, jalan udah pada bagus semua, belum? Benar, awas suka kayak apa, ombak banyu apa. Itu Anda bisa menuntut. Itu kewajiban negara untuk memperbaiki itu. Tapi kadang-kala kan udah jenuh, ya kan? Ya, itu hak negara yang bisa kita minta. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Kewajiban warga negara apa? Nih, saudara sekalian, inilah kewajiban saudara-saudara terhadap siapa? Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Kalau tadi kewajiban negaranya, berarti hak kita ada di sana. Ini kewajibannya. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Punya ini, identitas, dan lain sebagainya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalau ada ancaman dari pihak luar, kita diminta untuk turut serta dalam sisahkan merata sistem pertahanan rakyat semesta. Artinya semua warga komponen masyarakat itu, tentara sebagai kekuatan utama dan masyarakat sebagai kekuatan pendamping semuanya. Kemudian apalagi wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Nggak boleh melarang-larang. Sampai agamanya nggak boleh dan lain sebagainya. Kemudian mengancam orang, mau membunuh dan lain sebagainya, itu hak asasi yang tidak boleh diambil oleh manusia lain. Pertahanan keamanan negara. Kalau tadi sedikit gimana? Nah, ini hak penghidupan layak. Ini sambil lari aja. Penghidupan yang layak. Sudah layak belum ini? Hidup saudara sekalian ini. Berserikat. Tadi yang saya sampaikan. Hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak itu. Demonstrasi selagi tidak anarkis. Apa itu anarkis? Buat kacau. Merusak. Kawin secara sah. Melalui KUA. Punya buku. Sudah pada pengen kawin belum? Hak anak juga dilindungi, pengembangan diri melalui pendidikan juga, termasuk di dalamnya iptek, seni budaya itu. Memajukan diri dalam termasuk Anda maaf. Termasuk saudara-saudara kemudian berpartisipasi dalam membangun negara, itu hak Anda. Ketika ada kekeliruan pemerintahan, Anda mengkritisi, itu hak. Artinya bisa dan boleh. Dilindungi undang-undang, itu pasal 28 ayat 2 UUD 1945. Berpartisipasi itu hak, bukan hanya kewajiban. Kepastian hukum, itu juga hak. Jadi jangan takut-takut ketika hak Anda dirampas atau direduksi. Apa namanya direduksi itu? Dikebiri. Apa dikebiri itu? Dikarantina. Apa karantina? Aduh, kira-kira bahasa yang anunya. Apa ya? Ya dikekang. Dikekang. Anda dikekang. Tetapi kemudian tidak adil secara hukum. Itu bisa menuntut. Jadi harus sama. Maka di sini ada beberapa istilah, tajam ke atas, tumpul ke bawah, atau tebang pilih. Itu tidak sesuai dengan Pancasila pasal 28. Itu tidak boleh. Negara harus menegakkan itu. Kalau Anda kerja, itu harus diberi upah. Ketika tidak diberi upah, itu bisa dituntut dan Anda bisa mengadukan. Karena itu adalah hak Anda sebagai warga negara. Datang ke polisi, datang ke pemerintah,
minta keadilan karena Anda tidak dibayar. Udah, datang aja. Pasalnya dibawa, undang-undangnya dibawa, dan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Memeluk agama tadi udah, memilih pendidikan juga mau apa, Anda dipaksa tapi pinginnya adalah pekerjaan A, dipaksa B, tidak bisa. Berpendapat, memperoleh informasi, artinya Anda untuk tahu terhadap situasi dan kondisi kekinian melalui media-media yang ada itu hak Anda sebagai warga negara, perlindungan diri, keluarga, kehormatan dan bangsa. Ini KDRT dan lain sebagainya ke-16 pasal 28 bebas dari penyiksaan perlakuan. Jadi KDRT itu banyak loh Mbak. Kadangkala jangan dikira laki-laki KDRT itu hanya dilakukan suami terhadap istri. Segala-galaknya tentara, polisi itu sama atasannya kalah, lebih kalah lagi kalau sama istri kan. Konon kata Ustadz Das'ad dan lain sebagainya kan itu. Artinya sama lah, sama-sama untuk saling menghargai, menghormati. Memeluk agama. Ini berat ini, negara berat ini. Ini berat. Termasuk hak Anda adalah hidup sejahtera lahir dan batin. Rasulullah baik kok bahagia katanya. Kenapa itu? Salah negara apa salah saudara sendiri ini? Harus didiagnosa. Nah, di sepertiga pagi tentunya. Apa di situ terjemahnya diantaranya tempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, kemudian persamaan dan keadilan. Adil. Anda diperlakukan tidak adil, itu kesewenangan. Melanggar undang-undang dasar. Entah itu oleh kuhu, oleh camat, oleh bupati, gubernur, presiden sekalipun, undang-undang harus dilaksanakan. Tidak bisa untuk diabaikan. Pengembangan diri, hak pribadi, pikiran hati nurani diperbudak, tidak boleh didiskriminasikan. Apa diskriminasi? Dipojokkan, terus dikucilkan, terus dibeda-bedakan. Si A makannya sama ayam, Anda makannya sama misalkan. Itu contoh kecil. Kalau yang si kelompok A ya, kalau mengajukan gugatan itu cepat. Kalau kelompok B tidak ditanggapi. Diskriminatif itu. Termasuk juga melanggar hukum. Tidak boleh undang-undang itu. Termasuk identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati. Awas. Borobudur dan sebagainya, umpamanya di tingkat desa itu ada namanya buyut itu kan situs. Ya, asal jangan animisme dinamisme kan. Kaitannya dengan antropologi itu keyakinan. Jangan lari ke keyakinan, nanti larinya ke setan belek. Ya, betul nggak? Nah, itu kan. Ikut serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara sekalian, itu gambarannya tentang kewarganegaraan. Jadi kenapa kita diharapkan saudara sekalian, baik untuk diri sendiri dan orang lain, tapi kan memang tidak ada ketidakadilan disampaikan. Tentunya ketika kita menjadi masyarakat akademis, masyarakat yang terdidik dengan cara-cara yang langsung, dan kita tidak bisa diintimidasi, diancam dan sebagainya. Ada undang-undangnya. Ya. Dikasih lihat polisinya.